Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Berjogja Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam acara Wisdom. Saya percaya Bapak Ibu terus ada dalam genggaman Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, dalam ke depan ini, 3 pengajaran ke depan akan belajar banyak hal terkait dengan firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Mungkin Anda sering mendengar Bapak Ibu, tapi sedikit mungkin kurang pemahaman. Nah Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan ini supaya engkau bisa mendapatkan lengkap apa yang harus engkau mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Anda bisa mengerti lebih jelas, Anda jangan lupa siapkan Alkitab, tulis, dan kertas. Dan dari situ kita akan belajar bagaimana kita akan terus ngikut Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan pada kami doa, daya, dan dana. Kami percaya apa yang kau berikan pada kami, Tuhan yang membalas itu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bapak Ibu, itu yang bisa kami katakan. Ada beberapa hal lagi yang kami harus doakan. Saya menerima beberapa masukan daripada pemirsa. Ada hal yang perlu saya doakan terkait dengan Bapak Ibu. Kita berdoa bersama dan kita melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati umat-Mu. Engkau yang memberkati kami semua. Engkau yang menunjukkan bagi kami kasih setia dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Engkau yang menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau yang merawat kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk orang yang punya masalah emosi. Dalam jiwa mereka, Tuhan berikan sejahtera. Yang punya masalah keuangan, kami tahu Tuhan Engkau yang berfirman, Engkau yang mengatur, memberikan hikmat pengertian, supaya kami tidak terpaut pada dunia, tapi kami berpaut kepada Engkau. Anugerah-Mu limpah lebih dari cukup. Engkau yang memberikan umat-Mu anugerah yang besar untuk kehidupan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang punya masalah dalam hal hubungan, baik masalah hubungan dalam rumah tangga, dalam suami atau istri kami, juga masalah bagi mereka yang belum mendapatkan pasangan. Kami mengerti semua ada dalam kendali Tuhan. Anugerah Tuhan limpah, bahkan lebih dari cukup. Engkau mengatakan supaya kami mencari dalam kerajaan Tuhan dan semuanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang membuat kami mengerti betapa kehidupan ini harus dijaga. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kami dan Tuhan memberikan kepada kami langkah berikutnya supaya kami boleh mengikut Tuhan. Anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dari 4 hal ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang saya bisa berikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai pelajaran kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari acara Wisdom dalam Aruna Berjogja Channel. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Nah, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu terus mengikuti acara ini dan kita akan belajar hari ini mengenai sebuah tempat di mana Tuhan memulai sakratul mautnya. Bapak Ibu, Anda mengerti waktu Tuhan Yesus setelah makan malam dalam hari Paskah ya, pada malam hari itu, lalu Tuhan mengajak 3 dari muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Dan di situ ada sebuah taman. Bapak Ibu, kita membaca dari Lukas 22 ayat 39 sampai 41. Alkitab berkata, Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, Ia menuju Bukit Zaitun dan murid-muridnya mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, dia berkata pada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara saya Tuhan, Bapak Ibu, saya mengerti waktu Anda membaca kisah ini, Anda tidak bisa melewatkan kata sebagaimana biasa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah pernah pergi ke Bukit Zaitun berkali-kali. Kelihatannya tempat itu menjadi tempat untuk beliau berdoa. Nah, di tempat itu ada tempat pemerasan olive atau zaitun. Nah, di tempat itulah Tuhan pada malam terakhir sebelum dia diserahkan, dia memulai sengsaranya.
Bapak Ibu, kisah sengsara Tuhan Yesus ini menarik karena Alkitab mengatakan itu ditulis dalam bentuk yang detail dan pelan-pelan sekali Bapak Ibu, sehingga Anda dan saya bisa melihat dan bisa merasakan bagaimana Tuhan berkorban bagi kita, Anda dan saya. Nah, Bapak Ibu, yang menariknya pada malam hari itu setelah makan Paskah, Tuhan pergi ke Getsemani. Getsemani itu adalah sebuah kata yang menarik. Kita tahu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan suka sekali setiap memilih sebuah tempat, Tuhan memakai nama tempat itu sebagai simbol yang penting untuk kita mengerti. Nah, Getsemani adalah tempat yang Tuhan pilih di malam terakhir sebelum beliau meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menarik soal Taman Getsemani. Di Bukit Zaitun itu ada sebuah taman yang namanya Getsemani. Kalau Anda mengerti kata guts ya, itu artinya adalah alat press, alat untuk menghancurkan, alat untuk memeras, alat untuk menekan, press. Sedangkan shemen itu adalah artinya olive oil, minyak zaitun. Nah, Bapak Ibu, Getsemani adalah tempat untuk memeras buah zaitun untuk menjadi keluar minyaknya. Dan tempat itu memang ya tidak terlalu besar kalau kita melihat sekarang, tapi di tempat itulah buah zaitun itu keluar minyaknya untuk dipakai untuk banyak hal. Kita tahu minyak itu hal yang sangat penting. Sangat luar biasa sekali dalam acara sukacita, dalam acara mengurapi orang, itu diperlukan sebuah minyak. Anda mengerti bahkan menobatkan seorang raja itu perlu sebuah minyak. Nah, Bapak Ibu, itulah minyak yang dipakai. Kenapa dicurahkan pada malam hari itu untuk dimulainya sengsara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita tahu pada malam itu mencurahkan tidak hanya perasaannya, tidak hanya kekuatannya, tidak hanya hatinya bagi kita semua, tapi dia memilih untuk mencurahkan minyak seperti yang terbaik bagi engkau dan saya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu, waktu dia mengalami masalah sakratul maut, kita tahu tempat Getsemani dipilih. Kenapa? Karena di tempat itu Tuhan mencurahkan minyak. Nah, minyak itu artinya banyak, Bapak Ibu. Kalau Anda melihat dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Anda mengerti bahwa minyak itu artinya banyak sekali. Tapi satu hal yang menarik adalah minyak itu berguna bagi Anda dan saya. Getsemani atau Getsemani yang Anda sering katakan Getsemani itu adalah tempat pemerasan minyak yang engkau dan saya akan alami waktu engkau mengikut Tuhan Yesus. Nah, di tempat itu, di daerah itu ada sebuah tempat mencurahkan minyak. Dan apa itu fungsi dari minyak? Tuhan pada malam hari itu, dia memilih tempat itu karena dia tahu pada saat beliau akan mati, tercurahlah sebuah minyak. Dan pada saat beliau mati, minyak itu menjadi luar biasa banyak. Saya tahu Anda pasti berpikir soal Roh Kudus. Betul sekali Bapak Ibu, Roh Kudus. Itulah sebabnya waktu Yesus sudah bangkit dari mati, dan kemudian ada waktu yang panjang, dia berbicara dengan murid-muridnya, dan waktu dia naik ke atas, dia berkata, 10 hari dari itu akan dicurahkan Roh Kudus atas dunia ini. Dan Roh Kudus dicurahkan itu secara luar biasa. Nah, itu dimulai sebetulnya pada saat Tuhan ada di Getsemani. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, Anda sudah mengerti. Tuhan memilih mencurahkan minyak yang paling utama.
Minyak yang bicara mengenai joy, yang bicara mengenai sebuah pengurapan, yang dikatakan minyak sebagai sebuah penobatan. Minyak yang ditunjuk Tuhan untuk memampukan manusia, agar manusia bisa selaras dengan Tuhan, dicurahkan pada malam hari itu sebagai bukti bahwa inilah kematian yang kudus. Nah, saudara sekalian, pada saat keras terjadi atas hidup Tuhan Yesus, terjadi atas kehendak Tuhan Yesus, maka dilahirkan sebuah minyak. Dan Tuhan berkata bahwa ini bukan kehendak dari dia, tapi kehendak Bapa di sorga. Kita tahu Tuhan pernah berkata, Bapa, sekiranya mungkin lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Anda mengerti dan saya mengerti hari ini, dengan hancurnya tubuh Tuhan Yesus, keras dari kehidupan Tuhan Yesus dihancurkan, dan semuanya itu menjadi hancur, tapi sebagai gantinya sebuah minyak yang kudus dihasilkan bagi Anda dan saya. Minyak yang kudus itu bicara banyak hal, Bapak Ibu. Kesembuhan Tuhan siapkan, sukacita Tuhan siapkan, berkat berlimpah Tuhan siapkan, untuk satu tujuan, untuk menjadikan engkau dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, dan engkau dan saya pergi untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, Getsemani bukan perkara hal yang biasa. Sebuah tempat Tuhan pilih dengan satu maksud, untuk menunjukkan kepada kita pada saat beliau meninggal, dan beliau mencurahkan minyak yang tidak terbatas, Roh Kudus yang perkasa bagi engkau dan saya atas seluruh muka bumi, dengan satu tujuan, supaya kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara Tuhan, dari sini kita bisa tahu bahwa Tuhan luar biasa sekali. Dan tepat itu dicurahkan, kehidupan kita akan berubah, kehidupan akan berubah. Tuhan tidak hanya sekedar meninggal dan tidak meninggalkan apa-apa, tapi Tuhan meninggal dengan meninggalkan sebuah minyak yang utama. Dan setelah dia bangkit nanti, dan dia naik ke sorga, kita akan tahu bahwa Tuhan itu menjadikan bagi kita, mencurahkan bagi kita, menjanjikan bagi kita Roh Kudus yang perkasa. Disitulah dimulainya satu pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di muka bumi ini. Saudara Tuhan, itulah sebabnya Getsemani akan dikatakan sebagai tempat pemerasan minyak yang Tuhan curahkan bagi engkau dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.